Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tata cara pembuatan disinfektan yang mudah dan dapat dibuat sendiri dari rumah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ismi Dayati, NIM 14 dari Prodi Sistem Informasi 17, kelompok KKN 63. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas KKN, yaitu tentang media pembelajaran. Oke, pertama di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa itu virus corona. Virus corona merupakan sebuah keluarga virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit. Mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Bagaimana penyebaran virus corona ini? Virus ini menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak fisik, yaitu melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah virus corona. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan termasuk jari, sela-sela jari, dan ujung kuku. Jika tidak ada sabun dan air, maka gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Yang kedua yaitu hindari saling bersentuhan atau berjabat tangan. Hal itu dapat menghindari kontak fisik karena tangan dan wajah merupakan media penyebaran virus corona. Yang ketiga adalah rajin membersihkan perabotan rumah. Bersihkanlah permukaan yang sering disentuh seperti meja, gagang pintu, keyboard, toilet, keran air, dan lain-lain dengan menggunakan disinfektan. Yang keempat yaitu mencuci bahan-bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya. Sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Yang kelima yaitu jaga jarak atau social distancing. Lalu jaga jarak fisik dengan orang lain, minimal dengan jarak 1 meter. Hal ini diterapkan saat berada di tempat umum atau di luar rumah. Dan yang terakhir yaitu hindari kerumunan. Karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada satu orang terinfeksi virus corona. Menurut CDC atau Center for Disease Control menyarankan semua orang untuk terus rutin mensterilkan peralatan di lingkungan sekitar serta rajin untuk mencuci tangan. Dengan demikian, transmisi virus melalui benda dapat dicegah. Menurut para peneliti, virus corona ini dapat hinggap di permukaan atau paket kardus selama 24 jam dan 2-3 hari pada bahan plastik atau bahan logam. Oleh karena itu, disarankan untuk membersihkan peralatan rumah menggunakan disinfektan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian disinfektan. Disinfektan sendiri adalah agen antimikroba yang dirancang untuk menonaktifkan atau menghancurkan mikroorganisme pada permukaan yang lembab. Disinfektan yang ideal akan cepat menghancurkan bakteri, jamur, virus, dan protozoa tanpa merusak benda yang terkena cairan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis desinfektan. Jenis desinfektan yang pertama adalah senyawa klorin. Senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kinerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Kelebihan dari senyawa klorin ini yaitu mudah digunakan serta dapat membunuh virus cukup luas. Jenis desinfektan yang kedua adalah iodin. Iodin merupakan desinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodin 2% dalam etanol cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air. Jenis desinfektan yang ketiga adalah alkohol. Alkohol merupakan jenis desinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis. Contoh penggunaan alkohol yaitu pada termometer orang. Jenis desinfektan yang keempat adalah amonium quaterner. Amonium quaterner merupakan garam amonium dengan substitusi gugus alkil pada beberapa atau keseluruhan atom H dari ion
plusnya. Ammonium quaterner dapat digunakan untuk membunuh bakteri gram positif, tetapi kurang efektif pada gram negatif, kecuali bila ditambahkan dengan sekuenstran atau pengikat ion logam. Jenis desinfektan yang kelima adalah formaldehida. Formaldehida atau yang dikenal sebagai formalin dengan konsentrasi efektif sekitar 8%. Formaldehida merupakan desinfektan yang bersifat karsinogenik pada konsentrasi tinggi, namun tidak korosif terhadap metal. Akibatnya dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, hingga pernapasan. Jenis desinfektan selanjutnya adalah kalium permanganat. Kalium permanganat merupakan zat oksidan yang kuat namun tidak tepat untuk desinfeksi air. Oleh karena itu, penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Tetapi, jenis desinfektan ini cukup efektif untuk membunuh bakteri. Dan jenis desinfektan yang terakhir adalah fenol. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Fenol bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pembuatan desinfektan dengan Becklin. Becklin terbukti dapat digunakan sebagai desinfektan yang ampuh untuk mencegah penyebaran virus corona. Cairan pemutih Becklin mengandung zat aktif sodium hipoklorit dengan konsentrasi 5,25%. Umumnya, Becklin digunakan sebagai cairan pemutih baju. Namun, dengan kandungan ini, berbagai virus, penyakit, dan kuman yang ada di permukaan apapun dapat dibunuh. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan desinfektan dengan Becklin. Bahan yang pertama adalah Becklin 95 ml atau setara dengan 9 tutup botol Becklin. Bahan yang kedua adalah air 905 ml atau setara dengan kurang lebih 1 liter. Ketiga adalah botol spray atau botol semprot, dan yang terakhir adalah sarung tangan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan desinfektan menggunakan Becklin. Langkah pertama, gunakan sarung tangan. Pastikan Anda menggunakan sarung tangan saat membuat desinfektan dengan Becklin, karena kandungan cairan pemutih bersifat kauistik, sehingga dapat mengiritasi kulit jika tidak berhati-hati. Langkah kedua, campurkan cairan Becklin sebanyak 9 tutup botol Becklin dengan air sebanyak 1 liter. Setelah dicampurkan, lalu diaduk hingga cairan Becklin dengan air menyatu. Jika sudah selesai, pindahkan cairan desinfektan ke dalam botol semprot. Cairan desinfektan yang sudah jadi bisa disemprotkan kepada permukaan benda atau beberapa peralatan yang ada di rumah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat cairan desinfektan dengan Becklin. Yang pertama adalah buka jendela dan pintu untuk ventilasi atau sirkulasi udara. Cairan pemutih dapat mengeluarkan uap atau zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu, jangan campurkan cairan pemutih dengan larutan selain air, karena hal tersebut berpotensi mengeluarkan uap yang sangat berbahaya. Sebelum digunakan, pastikan telah melakukan uji terlebih dahulu pada permukaan kecil, karena cairan pemutih berpotensi merusak warna cat pada benda dan membuat logam berkarat. Yang terakhir, disarankan untuk membuat larutan baru setiap hari untuk menjamin keefektifannya. Selain Becklin, pembuatan desinfektan dapat dibuat dengan bahan-bahan alami, tentunya aman bagi tubuh, yaitu menggunakan daun sirih. Cairan Becklin mengandung zat basah yang tidak baik apabila disemprotkan pada tubuh manusia. Oleh karena itu, saya menggunakan daun sirih sebagai bahan alami untuk pembuatan desinfektan. Karena daun sirih mengandung antiseptik yang baik untuk tubuh. Kandungan yang terdapat dalam daun sirih yaitu polyphenol kafikol yang dapat memberikan perlindungan
kandungan ganda dari kuman secara alami sehingga aman bagi tubuh. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan desinfektan dengan daun sirih. Bahan yang digunakan adalah 2 kg daun sirih, 5 liter air, serai wangi, daun jeruk purut, botol spray atau semprot, dan panci untuk merebus. Berikut adalah cara yang dilakukan untuk pembuatan desinfektan dengan daun sirih. Yang pertama adalah potong-potong ketiga bahan untuk pembuatan desinfektan, seperti daun sirih, serai wangi, dan daun jeruk. Daun serai di sini adalah sebagai bahan pewangi saja. Dan fungsi daun jeruk adalah untuk menjernihkan agar cairan desinfektan tidak berwarna coklat. Langkah yang kedua yaitu panaskan 5 liter air hingga mendidih. Setelah itu, masukkan ketiga bahan tadi. Rebus ketiga bahan tersebut sampai mengeluarkan gelembung dengan suhu 90 derajat. Setelah air rebusan matang, lalu diangkat dan disaring menggunakan bahan saringan. Hal ini dilakukan untuk memisahkan air rebusan dengan daun sirih. Air rebusan yang telah disaring lalu dituang ke dalam botol semprot yang telah disediakan. Setelah dipindahkan ke dalam botol semprot, cairan desinfektan dengan daun sirih siap digunakan. Oke, itulah cara pembuatan desinfektan menggunakan bahan-bahan yang mudah digunakan dan dapat dibuat sendiri dari rumah. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan wabah ini segera berakhir. Stay safe and stay healthy. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.